امتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فضلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا والصلاة على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin nafanallah bi barakati wa asrari fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Ini melanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar. Wa amal asar dan adapun makalah-makalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf ini, waqad qala maka sungguh-sungguh berkata siapa Abu Darda radhiyallahu anhu, radhiyallahu semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Abu Darda, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum sultanan zalima. La ta'muranna agar sungguh-sungguh memerintahkan kamu semuanya bil ma'rufi dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang bagus, walatan hauna dan agar supaya mencegah sungguh siapa kamu anil mungkari daripada perkara-perkara yang mungkar, aula yusallituna atau akan menguasakan sungguh siapa Allah alaikum atas kamu semuanya sultanan para pemimpin zaliman yang zalim. La yajillu tidak akan dimuliakan, la yajillu tidak memuliakan siapa sultan zalim kabirakum pada orang-orang yang tua kalian semuanya. Wala yarhamu dan tidak disayangi dan tidak menyayangi siapa sultan zalim saghirakum pada orang-orang kecil kalian semuanya. Wa yad'u dan berdoa mendoakan alaihi atas sultan zalim siapa khiyarukum orang-orang pilihan kamu semuanya, orang-orang baik kamu semuanya. Fala yustajabu maka tidak dikabulkan lahum bagi kamu semuanya yang khiyarukum itu. Wa tantasiruna dan minta tolong kamu semuanya, fala tunsuruna dan tidak ditolong kamu semuanya. Wa tastaghfiruna dan meminta ampun kalian semuanya, wala yughfar lakum dan tidak diampunkan bagi kamu semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini makalah daripada Abu Darda. Jadi pentingnya kamu untuk berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak kamu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akibatnya diantara azabnya adalah Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin kalian sultanan zalimah, pemimpin-pemimpin yang zalim, pejabat-pejabat yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita ini kalau ingin punya pejabat-pejabat yang baik, kalau kamu ingin punya pejabat-pejabat yang adil, pejabat-pejabat yang peduli kepada rakyatnya, pejabat-pejabat yang demi apa itu berjuang untuk rakyatnya, kemakmuran rakyatnya, keadilan, keamanan untuk rakyatnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita semuanya tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi. Paham apa paham? Tegakkan itu untuk dirimu, keluargamu, orang-orang di sekelilingmu, ya. Ini kalau tidak maka akibatnya Allah akan menimpakan azab seorang pemimpin yang zalim. Insyaallah. Naudzubillah subhanallah. Yang berikutnya lagi itu akibatnya apa? Orang-orang tua tidak dimuliakan, orang-orang kecil tidak disayang. Ya. Akibatnya ini. Dan kalau kamu minta tolong, kamu tidak ditolong. Kalau kamu minta ampun, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wasuila dan ditanya siapa Hudzaifah radhiyallahu anhu an mayyitil ahya. Sahabat Hudzaifah ditanya, siapakah an mayyitil ahya daripada mayat-mayat hidup? Berarti kan
Hudzaifah pernah ditanya daripada mayat-mayat hidup. Ada lihat nggak kalian pernah bertemu dengan mayat-mayat hidup? Pernah? Mayat-mayat hidup, mayat tapi hidup, ya, hidup tapi repot atau repot? Siapa itu mayat-mayat hidup? Faqal, maka berkata Hudzaifah, alladzi la yankirul munkara biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Alladzi yang la yangkiru, yang tidak mengingkari siapa orang, al mungkara pada perbuatan mungkar biyadihi dengan tangannya, artinya kekuasaannya orang itu, wala bilisanihi dan tidak dengan lesannya orang itu, wala biqalbihi dan tidak dengan hatinya orang itu. Masya Allah. Jadi yang dinamakan mayat hidup, ya, mayat hidup itu berarti kamu melihat kemungkaran padahal kamu mampu untuk mencegah kemungkaran itu. Katakanlah kamu punya teman, kamu bisa menasihati teman kamu, bisa mencegah teman kamu, tapi teman kamu kau biarkan saja dalam kemungkaran, ya, dan tidak juga dengan lesanmu, tidak juga dengan hatimu, maka itu namanya mayat-mayat hidup. Namanya siapa? Mayat-mayat hidup. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Waqala, dan berkata siapa? Malik bin Dinar. Siapa Malik bin Dinar? Ini Malik bin Dinar seorang wali Allah. Beliau menyatakan, karena ada siapa khobrun, siapa seorang pendeta, tokoh agama zaman dahulu, tokoh agama tapi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, min ahbari Bani Israel, daripada tokoh-tokoh agama atau pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama Bani Israel, yang mendatangi, yang datang siapa ar-rijal, siapa para laki-laki, wan nisa'u dan para perempuan, manzilau pada rumahnya khabar tadi, khobrun tadi itu, ya, ahbar khobrun, yaitu pendeta atau tokoh agama Yahudi. Yaitu menasihati siapa khobar, hum pada mereka, ar-rijal wan nisa, wa yudzakiruhum dan mengingatkan siapa khobar, hum pada mereka, bi ayyamillahi dengan hari-harinya Allah azza maha mulya wa jalla maha agung siapa Allah. Fara'a, maka melihat ba'da banihi, fara'a maka terlihat apa ba'du banihi, apa sebagian anak laki-lakinya pendeta tadi, yauman di dalam satu hari, waqad ghamara dan sungguh mengedip-ngedipkan matanya siapa bani ba'dan nisa pada sebagian perempuan. Ini suatu ketika, ini padahal bapaknya tokoh agama, paham ya? Bapaknya tokoh agama. Ini adalah menggambarkan untuk umatnya Nabi Muhammad ini. Bapaknya ustaz, bapaknya ustaz, bapaknya ustaz, bapaknya kiai, bapaknya tokoh agama. Tapi begitu dia melihat suatu ketika anak laki-lakinya itu, ini baru mengedip-ngedipkan mata saja. Mengedip-ngedip mata laki-laki sama perempuan itu gimana? Ngedip-ngedipkan mata itu berarti agak maksiat, mau untuk maksi. Ini baru ngedip-ngedipkan mata, coba bayangkan. Baru ngedip-ngedipkan ba'dan nisa pada sebagian perempuan. Maka berkata sahabat khabar, tokoh agama tadi, mahlan ya bunayya, mahlan, pelan-pelan wahai anakku, pelan-pelan wahai anakku. Cuma ngomongnya gitu saja, tidak dilarang. Pelan-pelan wahai anakku, ojo ketok-ketok nemen, atau mungkin bahasanya jangan terlalu kelihatan wahai anakku, jangan terlalu vulgar anakku, kan begitu ya. Jangan terlalu vulgar wahai anakku. Atau kalau sekarang bahasanya kamu pacaran ya nak, ojo terlalu ketok ya nak, berarti masih direstui pacarannya, paham ya? Berarti pacarannya masih direstui, maksiatnya masih direstui, ya, karena tidak langsung dicegah. Fasakoto, maka langsung jatuh
siapa tokoh agama tadi min saririhi, dari tempat tidurnya, apa tidurnya khabar tadi, tokoh agama tadi. Fangqata'a, maka terputus apa nakha'uhu, apa otot, apa urat lehernya tokoh agama tadi. Wa asqata, dan menjatuhkan atau jatuh siapa imra'atuh, istrinya juga jatuh, istrinya khabar tadi. Wa qutila, dan dibunuh siapa banuhu, anak-anaknya, bukan anak satunya, banuhu, beberapa anak-anak laki-lakinya khabar tadi, fil jais, di dalam pasukan tentara. Fa auha, maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala makhluk Allah ila nabi zamani, pada nabi masanya khabar tadi, an ahbaro, supaya mengabarkan siapa nabi, fulanan pada seorang laki-laki, fulanan pada seseorang, al khabro, pada cerita, anni, sesungguhnya saya, al khabro, pada pendeta, fulanan al khabro, yang jadi tokoh agama tadi, anni, sesungguhnya kami Allah, la ukhriju, tidak akan mengeluarkan siapa saya, min sulbika, daripada sulbimu, siddiqon, pada anak-anak yang terpercaya, abadan, selama-lamanya. Amma kana, adapun ada ini, min ghadabika, dari murkamu, karena daripada marahmu li, kepada saya, illa angkulta, kecuali daripada ucapan kamu, mahlan ya bunayya, karena kamu hanya melihat kemungkaran, perlahan ya anakku, perlahan-lahanlah anakku, seolah-olah apa ini, perlahan-lahanlah wahai keluargaku, kalau kamu maksiat perlahan-lahanlah, tidak dilarang. Jadi di sini nih permasalahannya, ketika melihat kemungkaran tidak dilarang, cuma wes, apa itu umpamanya, bahasanya gimana, kalau kamu punya teman lagi maksiat, lagi pacaran, terus kamu pacaran ya, coba kamu ngomong gitu, jangan pacaran, jangan maksiat, teman kamu itu maksiat, tapi kamu hanya biarin saja, kamu biarkan saja, jangan main-main, nak ya, paham, teman kamu maksiat tapi kamu biarkan saja, keluarga kamu maksiat tapi kamu biarkan saja, teman kamu nggak ngaji, kamu biarin aja, tetangga kamu, anak-anak kamu nggak ngaji, kamu biarin aja, biarkan bodoh itu kemungkaran, tapi kamu biarin aja, kamu backup, kamu dukung. Hati-hati kalau kamu seperti itu. Perhatikan di sini, ini diceritakan dalam kitab ini oleh seorang waliullah namanya Malik bin Dinar. Akibatnya oleh apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya kepada orang ini, tokoh agama ini, dia jatuh dari tempat tidurnya, putus lehernya, urat-urat lehernya. Ya, putus, kalau putus urat leher itu gimana? Ini apa? Tulangnya ini patah. Ya, kalau zaman dulu ada dokternya apa enggak? Kalau sekarang mungkin kayak digip, ya, kayak semacam diikat gitu supaya lehernya bisa kembali lagi. Repot, istrinya juga jatuh. Anak-anaknya jadi terbunuh semuanya, anak laki-lakinya semuanya terbunuh. Akhirnya terbunuh semua gara-gara membiarkan maksiat. Karena apa ijabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kana min ghadabika ilayya li ila angkulta. Karena kamu marah kepada aku, karena kamu membiarkan orang yang melanggar perbuatanku yang kamu punya kuasa untuknya. Anak itu kan kamu punya kuasa. Anak itu kan kamu punya amanah untuk mengarahkan, meluruskannya. Santri juga begitu. Makanya kenapa santri di sini tidak boleh maksiat. So, ketika membiarkan santri maksiat, seluruh ustadz-ustadznya ini dapat dosa semua. Membiarkan kemaksiatan itu dapat apa itu akibat daripada apa itu, membiarkan kemaksiatan itu akan ada apa akibat. Ya, paham. Untung ustadz-ustadz ini kalau membiarkan, kalau terus dibiarkan, untung tidak dibikin patah lehernya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibikin patah lehernya gimana? Kalau dibikin mati semua anak-anaknya gimana? Kalau dibikin istri-istrinya mati semua gimana? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Insyaallah. Waqala, dan berkata siapa Hudzaifah? Siapa Hudzaifah? Ya'ti, akan datang, alan nasi, atas manusia,
Yati aqala, dan berkata siapa Hudzaifah, siapa sahabat Hudzaifah ini, yati akan datang ala nasi atas manusia apa zamanun suatu masa, liantakuna agar supaya ada apa fihim itu tetap di dalam masa, fihim itu tetap di dalam zaman, jifatun apa kotorannya, jifatu himarin utawi kotorannya, jifatu liantakuna apa jifatu himarin, apa kotorannya himar, ahabbu itu lebih dicintai lahim daripada mereka, min mu'minin daripada orang yang beriman, ya'muru yang perintah siapa mukmin, hum pada mereka, ya'muru perintah kebaikan siapa mukmin hum pada mereka, wayanha dan mencegah siapa mereka, mencegah kemungkaran siapa mereka, apa itu mereka, hum pada mereka. Ya Allah, ini nanti kata Hudzaifah akan datang suatu masa yang dimana pada masa itu, coba yang cop yang besar itu, cop yang besar, nah itu pada masa itu apa? Orang itu akan melihat bahwasanya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu apa ini lebih apa ini liantakun kotoran khimar itu lebih dicintai daripada orang yang beriman yang amar ma'ruf nahi. Kotoran binatang itu disenangi apa enggak? Disukai apa tidak? Mestinya ada disukai, tapi kotoran itu lebih disukai daripada orang yang ajak-ajak perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa auha dan memberi wahyu siapa Allah Ta'ala bahalur Allah ila Yusa bin Nun pada Yusa bin Nun alaihi salam, alaihi semoga tetap atas Yusa bin Nun assalam semoga keselamatan. Ini sesungguhnya saya muhlikun itu zat yang menghancurkan, min qaumika daripada kaummu wahai Yusa bin Nun, arba'ina alfan pada 40.000, min khiyarihim daripada orang-orang pilihannya kaummu. Apa ini arba'in alfan 40.000, wasittina alfan dan 60.000, min sirarihim daripada jahat-jahatnya kaumika. Faqala ya Rabb, faqala maka berkata siapa Yusa bin Nun, ya Rabb wahai Tuhanku, haula il asron mereka itu orang-orang jahat, pantas ya Allah, mereka itu orang-orang jahat, pantas ya Allah. Fama balul ahyar, fama maka utai apa? Balul ahyar utai keadaannya orang-orang pilihan ya Allah. Faqala maka berfirman siapa Allah, innahum sesungguhnya mereka, lam yaghdabu tidak marah siapa mereka, li ghadabi karena marahnya kepadaku. Mereka orang-orang ahyar, orang-orang yang pilihan, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Kenapa mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang jahat-jahat 60.000, orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, ahli zikir, ahli wiridan, ahli ceramah, ya, umpamanya ya, arba'ina alfan, ada 40.000 dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ini ya Allah? Karena innahum lam yaghdabu, karena mereka tidak marah li ghadabi karena marah karena aku. Wa awawakaluhum dan mereka turut makan bersama-sama dengan mereka. Wa syaribuhum dan turut minum-minum bersama dengan mereka. Masya Allah. Gara-garanya cuma ini, gara-garanya mereka membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan di lingkungannya. Bahkan mereka happy-happy saja, makan ikut makan bareng-bareng, minum ikut bareng-bareng, seolah-olah itu happy-happy saja. Orang yang pelaku-pelaku maksiat itu dikonconi dengan happy-happy saja, dengan baik-baik saja. Maka oleh karena itu dihancurkan semua oleh Allah. Jadi di sini ada 60.000 yang jahat, ada 40.000 yang baik, ahli ibadah, ahli zikir. Tapi semua dimusnahkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Mereka tidak mau amar ma'ruf nahi. Pondok pesantren ini ada 60.000 apa enggak? Ada 40.000 apa tidak?
Kalau Allah menghendaki kalian dihancurkan, dimusnahkan, gampang sekali. Ya apa tidak? Kalau kalian cuma berapa ini dihancurkan semua, ustadz-ustadznya, santri-santrinya, keluarganya dimusnahkan oleh Allah, gampang apa gampang? Gampang banget, kecil banget ya. Wong 60.000 aja dihancurkan, 40.000 orang ahli ibadahnya. Karena apa? Mereka itu ridho, mereka membiarkan kemaksiatan-kemaksiatan terjadi merajalela di tengah-tengah kehidupannya. Paham ya? Masya Allah, ini peringatan. Ini kepada Nabi nih, kepada Nabi siapa? Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Yusha bin Nun. Ini artinya kita ini penting. Kalaupun kita ini tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan paling tidak dalam hati jangan ikut gitu, jangan turut. Umpamanya contoh yang kecil aja gitu aja. Sekarang ini yang merajalela kan masalah gampang sekali pacaran ya, di sekolah, di sekolahan, di mana-mana. Ini yang gampang sekali adalah maksiat itu, anak-anak muda adalah pacaran, ninggalin sholat. Ini maksiat. Jangan kau biarkan itu. Kamu harus mengajak, harus kasih tahu dulu. Kalau kamu sudah ada kasih tahu, berarti kamu tidak akan terkena dampak daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan berkata siapa? Bilal bin Sa'ad, innal maksiyah, sesungguhnya kemaksiatan, idza ukhfiyat, ketika disamarkan apa maksiat, lam tadur, maka tidak akan membahayakan apa maksiat illa sahibah, kecuali pelakunya maksiat saja. Wa idza aulinat, maka jika dinampakkan apa maksiat, walam tughayyar, dan tidak dirubah apa maksiat, adarrat, maka membahayakan apa maksiat bil amah, dengan semua orang. Jadi kalau ada melakukan maksiat tapi kamu masih sembunyi-sembunyi, kamu ngaku sudah sholat, sudah, padahal belum sholat. Sholat subuh kamu sudah, tapi kamu sembunyi-sembunyi, itu bahayanya, dampaknya kamu sendiri. Tapi kalau pemanya kemaksiatan dilakukan dengan terang-terangan, kamu udah sholat, apa sih sholat namanya, membahayakan. Ini bisa dampaknya semua orang bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya. Waqala, berkata siapa? Ka'bul Ahbar li Abi Muslim al-Khawlani, kaifa manzilatuka min qaumika. Ka'bul Ahbar pernah pernah bertanya kepada Abi Muslim al-Khawlani, kaifa manzilatuka, bagaimana kedudukanmu min qaumika, daripada kaummu. Ini siapa? Ka'bul Ahbar bertanya siapa? Abi Muslim al-Khawlani, bagaimana kedudukanmu, bagaimana keadaanmu, bagaimana keadaanmu di tengah-tengah umatmu, wahai Abi Muslim al-Khawlani. Qala, berkata siapa? Abi Muslim al-Khawlani, hasanah, bagus, saya sama orang-orang bagus, baik-baik aja semuanya, bagus-bagus semua dengan masyarakatku. Qala, berkata siapa? Ka'bul Ahbar, inna Taurat, sungguh kitab suci Taurat itu dikatakan ini, la taqul ghairu dzalik, dalam kitab suci Taurat tidak pernah dikatakan seperti itu. Qal wa ma taqul, apa yang dikatakan dalam kitab suci itu? Qal taqul innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza amara, ketika dia mengajak bil ma'ruf, dengan perkara yang baik, wa naha, dan mencegah orang itu anil mungkar, dari perbuatan mungkar, saat maka akan jelek manzilatu, kedudukannya orang itu, inda qaumih, di sisi kaumnya orang itu. Faqal, maka berkata siapa? Abi Muslim al-Khawlani, shadaqati Taurat, betullah kitab suci Taurat itu, wa kadhiba Abu Muslim, dan bohonglah Abu Muslim. Jadi kalau orang itu bersiap untuk amar ma'ruf nahi mungkar, resikonya pasti akan dibenci sebagian orang. Paham? Sebagian orang ada yang cocok, yang benar, tapi kalau yang tidak benar pasti akan membencinya. Itulah posisi orang-orang yang berupaya amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kekuatan zahir dan batin, keluarga kita, anak turun kita, masyarakat muslimin muslimat, untuk bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan ilmu pengetahuan, sehingga membawa dampak keberkahan dalam dakwahnya. Jangan sampai dakwah kita tidak dengan bijaksana, tidak juga dengan ilmu, itu justru akan merusak citra amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.